Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan tentang perceptron. Metode learning perceptron merupakan metode single layer sederhana karena hanya terdiri dari satu lapisan single layer. Tidak memiliki hidden layer. Permasalahan yang dapat dipecahkan hanya yang bersifat linear. Digunakan untuk mengklasifikasikan suatu pola. Dalam data mining, perceptron termasuk ke dalam metode klasifikasi karena memiliki label yang bersifat nominal. Algoritma perceptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya atau atribut-atributnya melalui proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, nilai bobot W, nilai bias B juga berubah. Pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih. Satu, selama kondisi berhenti bernilai false. Untuk setiap pasangan pembelajaran, ST kerjakan, set input dengan nilai vektor input, hitung respon untuk unit output. Linear combiner sama dengan B ditambah sigma XI WI. Kalau kita outputnya ingin 0 atau 1, maka gunakan step function. Kalau outputnya ingin 1 atau min 1, maka gunakan sign function. Aturan perubahan bobot, jika output tidak sama dengan target, maka dilakukan perubahan bobot dengan rumus WI baru sama dengan WI lama ditambah itu A itu learning rate dikali target dikali XI. XI itu input. Lalu B baru sama dengan B lama ditambah learning rate dikali target. Kalau output sama dengan target, maka WI baru sama dengan WI lama. Begitu juga B baru sama dengan B lama. Tes kondisi berhenti. Kalau tidak terjadi perubahan bobot, pada A, maka kondisi berhenti true. Jika terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti false. Studi kasus perseptron. Melatih jaringan saraf dengan metode perseptron untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N, AND dengan input binary, target binary, dan fungsi aktivasi step function. Setting atribut dan bobot awal, learning rate-nya sama dengan 0,1, threshold-nya sama dengan 1. W1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,2. Bias sama dengan 0. Ini gunakan step function. Jadi outputnya 0 apabila linear combiner kurang dari threshold. Outputnya 1 apabila linear combiner lebih besar atau sama dengan threshold. Lalu setting atribut, learning rate-nya 0,1, threshold-nya 1. Lalu ke epoch 1 data 1. Diketahui tadi learning rate-nya 0,1, threshold-nya sama dengan 1. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, targetnya sama dengan 1, W1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,2, B-nya sama dengan 0. Data 1. Di linear combiner sama dengan B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. B-nya tadi 0. X1 kali W1 berarti 1 dikali 0,3 ditambah X2 dikali W2 1 dikali 0,2. Perhitungannya 1 dikali 0,3 0,3 sama dengan 0,3. 1 dikali 0,2 sama dengan 0,2.
0,3 ditambah 0,2 sama dengan 0,5. Nah, output sama dengan 0 karena 0,5 itu kurang dari 1. Maka target 1 karena output tidak sama dengan target. Jadi kita lakukan perubahan bobot. Bobot baru W1 W1 lama ditambah landing rate dikali target dikali X1. Nah, bob W1 tadi 0,3 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,4. W2 0,2 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,3. Bobot bias barunya rumusnya B lama ditambah landing rate dikali target. Jadi 0 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Lanjut ke epo 1 data 2. PKW-nya landing rate-nya 0,1, threshold-nya 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, target sama dengan 0. W1-nya sama dengan 0,4, W2-nya sama dengan 0,3, B-nya sama dengan 0,1. Hitungannya landing rate sama dengan 0,1 ditambah 1 dikali 0,4 ditambah 0,3 sama dengan 0,5. Jadi outputnya 0 karena 0,5 kurang dari 1. Maka targetnya 1. Nah, outputnya sama dengan target. Jadi bobotnya tetap W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, bobotnya sama dengan 0,1. Lanjut ke level 1 data 3. Landing rate-nya sama dengan 0,1, threshold-nya sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, target sama dengan 0, W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, B-nya sama dengan 0,1. Hitungannya 0,1 ditambah 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 sama dengan 0,4. Outputnya 0 karena 0,4 itu kurang dari 1. Maka targetnya 0. Berarti output sama dengan target. Bobotnya tetap W sama dengan 1, W2 sama dengan 0,3, bobot biasnya 0,1. Lanjut ke episode 1 data 4. Landing rate 0,1, thresholdnya sama dengan 1, X1 sama dengan 0, targetnya sama dengan 0, W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, B-nya sama dengan 0,1. Semuanya 0,1 ditambah 0 dikali 0,4 ditambah 0 dikali 0,3 sama dengan 0,1. Outputnya 0 karena 0,1 kurang dari 1. Targetnya 0 karena output sama dengan target. Bobotnya tetap. W1 sama 0,4, W2 sama dengan 0,3, bobot biasnya 0,1. Epo 2 data 1, landing rate-nya 0,1, threshold-nya 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, targetnya sama dengan 1, W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, B-nya sama dengan 0,1. Hitungannya 0,1 ditambah 1 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 sama dengan 0,8.
Outputnya 0 karena 0,8 kurang dari 1. Targetnya 1 karena output tidak sama dengan target. Bobot bobot baru W1 sama dengan 0,4 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,5. W2 0,3 ditambah 0,1 dikali 0 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,4. Lanjut ke EPO 2 data 2. Learning rate-nya sama dengan 0,1, test-nya 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, targetnya sama dengan 0, W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4. B-nya sama dengan 0,2. Hitungannya 0,2 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,4 sama dengan 0,7. Outputnya 0 karena 0,7 kurang dari 1. Targetnya 0. Outputnya sama dengan target. Jadi bobotnya tetap. W1 ditambah W1 sama dengan 0,5. W2 sama dengan 0,4. Bobot bias sama dengan 0,2. EPO 2 data 3. X-nya 1, X1-nya 0, X2 sama dengan 1, targetnya 0, W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. Hitungannya 0,2 ditambah 0,0 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,4 sama dengan 0,6. Outputnya 0 karena 0,6 kurang dari 1. Targetnya 0. Ya sama dengan target berarti bobotnya tetap. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4. Bobot biasnya 0,2. Cut EPO 2 data 4. Hitungannya 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,4 sama dengan 0,2. Output sama dengan 0 karena 0,2 kurang dari thresholdnya. Targetnya sama dengan 0 karena output sama dengan target. Bobotnya tetap. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. EPO 3 data 1, 0,2 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,4 sama dengan 1,1. Outputnya sama dengan 1 karena 1,1 itu lebih besar daripada 1. Targetnya 1 karena Y sama dengan target. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. EPO 3 data 2. Hitungannya 0,2 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,4 sama dengan 0,7. Outputnya sama dengan 0 karena 0,7 kurang dari 1. Targetnya 0 karena output sama dengan target. KW1 0,5, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. Terus ke EPO 3 data 3. Hitungannya 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,4 sama dengan 0,6. Outputnya sama dengan 0 karena 0,6 kurang dari 1. Targetnya 0. Outputnya sama dengan target. W1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. Lanjut ke EPO 3 data 4. Hitungannya 0,2 ditambah
0 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,4 sama dengan 0,2. Outputnya 0, karena 0,2 kurang dari 1, targetnya 0, ya sama dengan target. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. Kesimpulannya jumlah EPO3, W1-nya 0,5, W2-nya 0,4, B-nya sama dengan 0,5. Sekian, terima kasih.